pertukaran budaya, apalagi Met fregatten en galjoten naar de kleine factorij om de pakhuizen te vullen met tabak. Museum Kebaharian Jakarta. Museum yang menjadi saksi kependudukan bangsa asing ke Nusantara lewat perdagangan rempah. oh ya, jalur rempah ini sangat penting ya dalam hal pertukaran budaya, apalagi sudah dirumuskan di definisi KBBI ini jalur budaya. Dan kenapa penting? Karena jalur ini kan yang dipakai oleh orang-orang ya, mau itu orang dari Eropa, Portugis, Belanda, Inggris, ada orang-orang dari India juga, ada orang-orang dari Cina, ada orang-orang dari Arab, yang mereka melalui jalur ini singgah di kantung-kantung persinggahan di Nusantara, pelabuhan-pelabuhannya. Contoh di Jakarta ada pelabuhan Sunda Kelapa yang menjadi meeting point, tempat bertemu, tempat bersinggungnya antara masyarakat lokal, masyarakat dari luar Nusantara, yaitu sudah ketemu, saling bertukar informasi, bertukar barang dagangan, dan budayanya pun pasti bertukar. Adanya jalur rempah ini juga tidak hanya merubah sistem peradaban di Nusantara, tetapi jalur rempah ini juga digunakan sebagai alat bisnis. Dan hal ini juga mempengaruhi ke faktor lainnya. Jadi dulu ada sekitar 4 jenis ya yang paling mahal di pasaran Eropa. Ada cengkeh, pala, lada, dan kayu manis. Nah, memang di catatan-catatan awal penjelajahan atau dari bangsa Eropa, sumber-sumber Portugis, sumber-sumber Belanda itu banyak mengangkat tentang cengkeh di Maluku Utara, pala di Banda, ya cengkeh di Ternate, Tidore, ya sekitaran Maluku Utara, lalu ada lada juga dan kayu manis. Nah, itu 4 jenis itu yang rempah-rempah yang banyak dicari sama Eropa, ya. Sebelum dijadikan sebagai museum, diresmikan jadi museum, sebetulnya fungsi dari museum ini dulunya berubah-ubah tergantung masanya gitu ya, karena emang ini dibangun sama Belanda, tujuannya sebagai gudang rempah, jelas jadi gudang rempah gitu ya, dan itu sangat lama, bisa dibilang dari abad ke-17, awal abad ke-17 sampai sebelum masa kemerdekaan. Pada zaman Jepang kan menjajah Indonesia 2,5 tahun ya, nggak lama gitu. Itu berubah fungsinya, itu jadi gudang rempah dari awal itu dibangun sampai Jepang datang dan berkuasa di Indonesia. Jadi tahun sekitar 1943, lama sekali jadi gudang rempahnya ya. Ketika ketika Jepang datang, fungsinya berubah lagi. Karena tujuan Jepang itu kan mau berperang gitu ya, mau nyari pasukan di Indonesia, nyari logistik. Akhirnya yang awalnya ini jadi gudang rempah gitu ya, fungsinya diubah jadi tempat logistik untuk perang gitu. Jadi banyak senjata, banyak logistik yang lain gitu yang bisa ngakomodir Jepang ketika itu. Nah, untuk menyiasati keterbatasan bahasa, biasanya tiap-tiap pedagang atau tiap-tiap pendatang mereka punya translator ya, punya penerjemah. Salah satu bahasa pemersatunya ya, bahasa internasionalnya ada bahasa Arab. Nah, itu menjadi translator. Jadi zaman dulu sudah ada translator juga. Jadi keterbatasan bahasa itu
bisa ya sedikit banyaknya bisa terselesaikan. Nah, tapi ada juga beberapa yang tidak menggunakan translator ya. Nah, ketika awal-awal mungkin ada beberapa yang tidak menggunakan translator, maka ada beberapa kesalahpahaman yang terjadi. Nah, itu ada beberapa literaturnya. Kesalahpahaman terjadi, terusnya ya akhirnya ada beberapa kasus yang akhirnya terjadi konflik, perang gitu ya, perang-perang kecil seperti itu. Simbol kapal juga bisa dikategorikan sebagai interpretasi dari penyampaian informasi yang dapat dimengerti oleh masyarakat zaman dahulu, terkhususnya bagi masyarakat yang tinggal di pesisir laut. Menarik sebetulnya bahas kapal ya. Karena kalau lihat masa pada zaman dulu, mungkin orang ketika ngelihat wilayah, karena dulu kan belum jadi satu negara kesatuan kayak sekarang gitu ya, udah jadi, kalau dulu kita bedain kapal-kapal di Pulau Jawa dan di pulau lain pun beda sebetulnya gitu, jenisnya, bentuknya, segala macemnya gitu. Dan orang yang emang biasanya hidup di pesisir pasti tahu sebetulnya ini kapal-kapal dari wilayah kami, dari daerah kami, mungkin wilayah yang lebih besar sekalipun mungkin jenisnya beda, itu ada jenis-jenis tertentu. Misalnya kapal di Indonesia, kalau dulu sebetulnya kita masih memakai cadik. Jadi cadik itu kayak semacam sayap gitu buat penyeimbang gitu. Itu masih dipakai dulunya, banyak sekali. Bahkan ketika zaman kerajaan sekalipun gitu ya, kayak Jong Jawa, itu kan kapal yang cukup besar. Dan masih ada yang pakai cadik juga dengan ukuran yang besar gitu. Dan kalau mungkin bicara lebih lebih global, kalau dulu kan emang penyebutan wilayah secara geografis itu kan umumnya orang masih seperti itu kan. Kadang ada penyebutan buat negeri Cina apa gitu misalnya gitu. Jadi memang seperti itu biasanya. Dan dulu kan kapal-kapal yang datang ke Indonesia sebetulnya kan banyak sekali. Salah satunya dari Cina. Dulu kapal yang dipakai sama Laksamana Cheng Ho itu kan kapal yang sangat berbeda dengan kapal-kapal di Nusantara. Orang pasti udah tahu. Mungkin ketika awal pertama kali lihat kita nggak ngeh ini kapal dari mana gitu ya, baru awal soalnya kan. Cuman ketika akhirnya nanti berinteraksi dengan masyarakat, udah sampai pesisir, udah sampai darat gitu, oh ini kapal orang dari negeri Cina gitu, negeri kuning segala macem, apa penyebutannya gitu kan. Nanti ketika ngelihat kapal model seperti itu lagi, kita udah tahu. Bahkan ketika orang-orangnya pun belum turun gitu. Jadi sebetulnya kalau perbedaannya secara geografis itu jauh, kita lebih gampang buat ngira-ngira ini dari negeri mana gitu kan, dari Cina atau mungkin dari Eropa misalnya. Itu yang dipakai Belanda kan beda juga ya. Itu kayak kalau sekarang kayak di film-film populer gitu ya, kayak culture pop gitu kan, kayak yang dipakai sama bajak laut itu sebenarnya referensinya dari kapal-kapal Belanda zaman dulu gitu. Bahkan Flying Dutchman gitu kalau teman-teman nonton SpongeBob gitu kan. Cuman ya itulah yang terjadi. Dengan adanya jalur rempah, terdapat beberapa serapan bahasa yang ada di Indonesia, seperti kata gereja, yang dalam bahasa Portugis adalah igreja, kemudian kaldu, yang dalam bahasa Portugis adalah caldo. Kemudian terdapat beberapa serapan bahasa dari bahasa Belanda, yaitu kata pabrik, yang dalam bahasa Belanda yaitu fabrik, kemudian dansa, yang dalam bahasa Belanda adalah dansem. Lewat pelestarian yang dilakukan pemerintah daerah khusus Jakarta, kini Museum Bahari menjadi destinasi wisata dan edukasi bagi masyarakat.